Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua dalam keadaan yang sehat ya? Sehat. Ya, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak yang sudah bergabung melalui Zoom meeting pada hari ini, Ibu persilakan untuk sebelumnya absen ya di classroom. Ya, sudah absen semua? Sudah. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama adalah menganalisis pencatatan transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Dan yang kedua adalah melakukan entry transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan transaksi penyaluran dana untuk kredit. Dan yang kedua, mengidentifikasi transaksi penyaluran dana untuk kredit. Dan yang terakhir adalah mengentry transaksi penyaluran dana untuk kredit. Ya, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, Bu. Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan. Ya. Ya, oke. Jadi materi kita minggu kemarin itu adalah penghimpunan dana yang berasal dari setoran tunai tabungan. Ya, seperti yang kita ketahui, transaksi utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dana berasal dari apa saja kemarin? Tabungan, giro, deposito. Tabungan, ya, tabungan, giro, dan deposito. Ya. Lalu kemudian dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat melalui Kredit dan melalui investasi. kredit. Ya, kredit dan investasi. Nah, untuk kredit itu sendiri, ada yang tahu jenis-jenis kredit itu apa saja? Kredit multiguna, kredit usaha, kredit Konsumtif, konsumsi, kredit guna. multifungsi, Kredit multiguna, kredit Ya, konsumsi, multiguna. ya, kredit konsumsi. Kredit Lalu kemudian kredit satu lagi ada usaha, kredit usaha. usaha. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, nah, Ibu akan siapkan pretest terlebih dahulu untuk kalian ya. Nah, sebelumnya Bu, kok pretest lagi, Bu? ya, pretest ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Jadi tidak apa-apa, pretest itu kan sebagai tolak ukur kalian. Kalau kalian memang belum bisa memahami materi hari ini dengan baik, semoga nanti setelah mengikuti pembelajaran kalian bisa mengerjakan atau memahami materi dengan baik, ya. Nah, sebelumnya silakan Anda siapkan terlebih dahulu file PT Bank Bersinarnya yang ada di Mayop. Sudah dibuka? Sudah, ya. Tugas Anda adalah, nah, di sini ada satu soal. Silahkan Anda entry soal ini ke dalam program Mayop. Waktunya 10 menit. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, silahkan Anda kumpul melalui Google Classroom. Di sana sudah Ibu siapkan link atau tempat untuk mengumpulkan hasil jawaban pretest kalian. Ya, ada pertanyaan untuk soal pretestnya? Bu, pretest lagi, Bu, ya? Iya, pretest lagi. Tadi malam kan sudah belajar. Belum. Belum. Ya, oke, bisa dimulai ya. Silahkan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis, anak. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan di classroom. Ibu sudah cek, semuanya sudah mengumpulkan ya. Bagaimana kira-kira hasilnya? ya Bu. Ada yang optimis dapat 100? Bu, susah, Bu. Susah ya. Oke. Kita lanjutkan
ke materinya. Semoga setelah ini kalian mendapat pencerahan. Ya. Oke, anak-anak. Kredit. Kita lanjutkan materi mengenai kredit ya. Kredit itu setahu kalian apa sih sebenarnya? Pinjaman yang berasal dari bank. Pinjaman yang berasal dari bank. Ada lagi? Utang gitu. Utang. Utang kepada siapa? Utang ke banknya. Utang ke banknya. Ya, kredit itu bisa kita artikan sebagai fasilitas peminjaman uang yang diberikan oleh bank atau institusi keuangan non-bank yang tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan debitur, ya. Bisa bank, bisa non-bank. Contohnya apa kalau non-bank yang menyalurkan kredit? Koperasi. Nah, koperasi ya. Jadi selain bank, kita juga bisa mengajukan kredit ke koperasi. Seperti yang sudah kita singgung tadi, jenis kredit pada bank itu kurang lebih ada 3, yaitu kredit konsumsi, kredit usaha, dan kredit multiguna. Kredit konsumsi itu yang seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Kredit konsumsi itu kredit untuk rumah tangga gitu, Bu. Kredit untuk rumah tangga, Digunakan untuk sehari-hari gitu. untuk membiayai Untuk digunakan Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti apa kebutuhan sehari-hari? Beli sembako atau bagaimana? Oh, Ya. berwirausaha. Berwirausaha Buka warung. itu masuk ke konsumsi. Usaha itu? Enggak, itu kredit usaha. Kredit usaha ya. Jadi kalau kredit konsumsi itu lebih cenderung kepada digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya konsumtif. Misalkan untuk membeli perumahan, untuk membeli kendaraan bermotor ya. Nah, tadi seperti disinggung kalau misalkan untuk berwirausaha, untuk membuka apa tadi? Toko ya. Membuka Ya. toko. Nah, itu masuknya ke dalam kredit usaha. Ya, untuk menunjang aktivitas usaha dari debitur itu. Nah, satu lagi ada kredit multiguna. Kalau kredit multiguna sesuai dengan namanya, dia fungsinya multiguna. Ya, bisa digunakan untuk apa saja. Contohnya untuk pembiayaan perbaikan rumah. Itu bisa kita mengajukan kredit multiguna, ya. Nah, kredit itu sendiri dimulai dari awal kita mengajukan kredit ke bank sampai dengan pencairan kredit itu mengalami alur yang cukup panjang ya. Jadi untuk alur kredit kalian bisa baca melalui halaman berikut ini ya. Nah, jadi pada saat kita mengajukan kredit itu tidak langsung di ACC dan dana dicairkan, tetapi perlu proses yang cukup panjang seperti survei lapangan, kemudian BI checking ya. Kemudian pada saat kita mengajukan kredit, kita harus punya apa dulu untuk mengajukan? jaminan. Iya. Jaminan, Bu. Iya, kita harus punya jaminan atau agunan yang digunakan sebagai dasar untuk kredit ya. Jaminan itu bisa berupa sertifikat tanah, ya, surat-surat berharga lainnya, atau mungkin kendaraan bukti kendaraan bermotor atau BPKB, ya. Kalau misalkan kita punya perhiasan, boleh nggak dijadikan jaminan kredit? Boleh. Enggak, Bu. Kalau di Enggak, bank enggak pernah. Kalau di bank tidak boleh ya. Iya. Mungkin di pegadaian atau di koperasi. Pegadaian bisa. Ya, kita bisa mengajukan dengan menggunakan perhiasan atau emas sebagai agunan atau jaminan dari kredit, ya. Oke. Nah, selanjutnya pada saat kita mencairkan kredit, dokumen apa yang kita terima atau dokumen apa yang perlu kita isi pada saat pencairan kredit? Kira-kira ada yang tahu nggak?
pembayaran beban-beban, dan satu lagi ada apa? Pencairan. Penarikan kredit gitu. Bukti penarikan dana kredit ya. Ya. Ya, jadi pada saat kredit itu cair, nah ini saat yang ditunggu-tunggu oleh debitur ya. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya kreditnya cair juga. Nah, dokumen yang kita isi adalah yang pertama adalah dokumen pembayaran beban-beban atau biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur, dan yang kedua ada dokumen pencairan atau penarikan dana kredit. Ya. Untuk biaya-biaya yang dibayar oleh debitur saat pencairan kredit, kira-kira ada biaya apa saja? Biaya materai. Biaya Administrasi. materai, Biaya administrasi, lalu Biaya asuransi. asuransi, apa lagi? Asuransi itu tergantung Bu, dia mau pakai asuransi atau enggak, mau pakai polis asuransi atau enggak. Opsional ya untuk biaya Ya. asuransi ya. Yang paling penting pada saat terjadi pencairan kredit ada biaya apa yang mengikuti? Biaya Notaris. yang paling Administrasi sama materai. Administrasi dan materai. Ada lagi? Kalau provisi bagaimana? Harus. Ya, ya. Jadi biaya yang paling penting yang mengikuti pada saat pencairan kredit itu adalah biaya provisi, ya. Besarnya bisa 1 atau 2% tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Seperti yang kalian bilang tadi, di sini ada dokumen pencairan kredit, yaitu bukti transaksi pembayaran beban-beban dan slip pencairan dana kredit atau bukti penarikan dana kredit, ya. Nah, biasanya pada saat kita mencairkan kredit, debitur atau orang yang bersangkutan itu harus memiliki rekening di bank tersebut, ya. Jadi misalkan kalian mau mengajukan kredit ke Bank BRI. Nah, sebelumnya kalian belum pernah punya rekening BRI. Nah, kalian diharuskan untuk membuka rekening terlebih dahulu atas nama kalian atau atas nama debitur, ya. Nah, setelah itu pada saat terjadi pencairan dana kredit, biasanya dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening tersebut. Jadi tidak ada pada saat kita pencairan dana kredit kalian pulang bawa amplop isi uang, tidak ada. Ya. Sampai di sini bisa dipahami mengenai dokumen yang digunakan pada saat pencairan kredit? bisa. Bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah pencatatan jurnal PT Bank Bersinar untuk kasus kredit usaha? Ya, jadi di sini ada 2 dokumen, pencairan dana kredit ya, dan ada bukti pembayaran beban-beban oleh debitur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan jurnal dari PT Bank Bersinar secara manual, dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang digunakan oleh PT Bank Bersinar untuk mengentry transaksi ini ke dalam Mayop. Nah, silakan Anda diskusikan soal ini dengan teman satu kelompok Anda. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Ya, silakan Anda diskusikan. Udah. Tugasnya berarti ada berapa? Ada 2 ya? Tugasnya ada 2 ya. Yang pertama adalah jurnal manual, lalu kemudian yang kedua adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengentry kedua bukti ini ke dalam program Mayop. Ya? Ya. Tugasnya bisa dipahami? Siap, bisa. Kira-kira Bisa, Bu. berapa waktu yang kita perlukan untuk diskusi? 15 menit cukup ya? Ya, cukup. Baik, silakan Anda berdiskusi melalui WhatsApp grup selama 15 menit. Nanti kita akan kembali 15 menit setelah Anda menyelesaikan hasil diskusinya, ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, oke, silakan berdiskusi anak-anak.
ada 2 dokumen yang harus kalian entry ke dalam program Mayop. Nah, bagaimanakah pencatatan jurnal manual oleh PT Bank Bersinar dan bagaimanakah langkah-langkah yang digunakan untuk PT Bank Bersinar mengentry transaksi ini ke dalam program Mayop. Silakan, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ibu beri kesempatan. Ya, silakan ya. Ya Bu, Ya, silakan dia. saya perwakilan dari kelompok 8 ya Bu ya. Oh, langsung dari kelompok 8. Boleh, silakan. Jurnal umumnya itu kredit yang diberikan oleh PT Arjuna sebesar 200 juta pada giro rekening PT Arjuna sebesar 195.720.000, pendapatan provisi dan komisi sebesar 2 juta, pendapatan operasional lainnya sebesar 2.250.000 dan perlengkapan kantor sebesar 30.000. 30.000. Oke, Jurnal jurnal umumnya. Lalu kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu bisa menggunakan menu account dan recon journal entry, atau bisa juga menggunakan sales, enter sales. Ya. Ada 2 cara ya, berarti Kalau bisa. yang ya Mhm. itu dijelasin lagi Bu. Sementara itu saja dulu ya. Jadi jurnal manualnya adalah di sisi debit adalah kredit yang diberikan PT Arjuna, kemudian di sisi kreditnya ada giro dari PT Arjuna, kemudian ada pendapatan provisi dan komisi, pendapatan biaya operasional lainnya, dan satu lagi ada perlengkapan kantor ya. Oke, silakan untuk kelompok yang lain barangkali ingin menanggapi atau bagaimana hasil diskusi yang lain. Ibu ingin dengar dari kelompok selanjutnya. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan. Untuk jurnal, untuk transaksi jurnalnya itu ada kredit yang diberikan di bagian debit itu sebesar 250 juta. Kemudian giro PT Arjuna di bagian kredit itu 244.900.000 rupiah. Kemudian ada pendapatan provisi dan komisi di bagian kredit itu sebesar 2.500.000. Lalu pendapatan operasional lainnya di bagian kredit 2.400.000 dan perlengkapan kantor di bagian kredit 150.000. Oke, ini untuk soal yang mana kelompok 1 diskusikan? Untuk yang tunggu Bu. Kalau untuk jurnalnya, Ibu rasa dari kelompok 1 sudah betul, cuman mungkin dokumen yang dilihat itu bukan yang dari PT Arjuna pada tanggal 7 Desember ya. Oke, Oh iya silakan. Bu, saya salah buka tadi, maaf Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan untuk kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh menambahkan. Adakah jawaban yang sama atau mungkin ada yang berbeda? Ibu mau dengar lagi salah satu perwakilan kelompoknya. Silakan, hasil diskusinya bagaimana? Sama Bu, sama kayak kelompok 8 tadi. Untuk Sama. jurnalnya. Untuk jurnalnya, untuk langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya tadi kelompok 3 sampai gini menu sales, terus kemudian enter sales. Kemudian enter sales. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada, berarti sama seperti kelompok 3 dan kelompok 8 ya. Kalau kelompok 8 tadi mengatakan bahwa bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan menu account, kemudian record journal entry, artinya ini menggunakan menu jurnal umum ya. Lalu kemudian cara yang kedua bisa melalui sales enter sales, berarti masuk ke dalam jurnal penjualan ya. Nah, apakah transaksi itu sudah dicoba ke Mayop atau masih dalam diskusi saja? Masih didiskusikan dulu, belum dicoba ke Mayop?
Baru diskusi aja Bu, dari kelompok Masih satu. diskusi Bu. Oh, masih diskusi saja. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan sebuah video tutorial. Memang tadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 8 bahwa cara yang digunakan untuk mengentri transaksi pencairan kredit itu ada dua, dengan menggunakan cara yang pertama yaitu dengan menggunakan menu account, kemudian record journal entry, dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan menu sales, enter sales ya. Perbedaannya di mana? Transaksi kedua kita bisa melihat sisa saldo kredit yang kita masih punya, Bu. Ya, jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan menu sales, enter sales, itu kita bisa melihat berapa jumlah tagihan yang harus dilunasi oleh debitur. Kalau menggunakan cara yang pertama, account, record journal entry, itu kita tidak bisa melihat berapa jumlah tagihan yang harus dilunasi oleh debitur, ya. Nah, kita cenderung menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu akan Ibu tampilkan dalam sebuah video tutorial ya. Sebentar kita akan lihat videonya. Halo, selamat pagi. Bertemu Bisa dilihat videonya? Bisa tapi macet-macet. lagi Bu. dengan Oke. Corina di mata pelajaran Komputer Akuntansi Perbankan kelas 12. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengentri transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi dengan tepat. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengentri transaksi penyaluran kredit yaitu gunakan menu sales, kemudian kita pilih enter sales, ubah tampilan layout menjadi miscellaneous, kemudian klik OK. Untuk daftar customer, karena kita belum membuat data customer, kita klik new. Nama customer kita adalah PT Arajuna. Alamat Jalan Kejora, nomor 200, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Negara Indonesia. Kemudian pada tab Selling Detail, kita ubah kode pajak menjadi NT. Kemudian kita klik OK. Kita pilih customer yang sudah kita buat tadi, PT Arajuna, use customer. Kemudian tanggal terjadinya transaksi kita ubah menjadi tanggal 7 Desember 2018. Kemudian masukkan nomor akun yang berada di sisi kredit, yaitu nomor akun 2/1260. Jika muncul tanda seperti ini, kita klik OK saja. Nama akunnya adalah Giro PT Arajuna sebesar Rp195.720.000. Kemudian nomor akun yang kedua kita masukkan adalah 4/1200 dengan nama akun pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp2 juta. Dan yang ketiga, kita masukkan nomor akun 4/1300 dengan nama akun pendapatan operasional lainnya sebesar Rp2.250.000. Dan yang terakhir, nomor akun 1/1700 dengan nama akun perlengkapan kantor sebesar Rp30.000. Payment method atau metode pembayaran kita pilih cek, karena ini adalah pembayaran yang pembayaran yang melalui giro, jadi kita pilih cek. Sebelum record, kita pastikan kebenaran jurnal dulu dengan
tekan Ctrl R. Jika jurnal sudah benar, maka klik OK, kemudian kita klik record. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa. Oke, setelah kalian melihat video tutorial itu, bagaimana sampai di sini? Adakah yang masih bingung mengenai langkah-langkah untuk mengentry transaksi pencairan dana kredit? Silakan ya. Bu. Saya Bu, Iya, saya. kan ada mengubah tentang layout menjadi Selenius itu Bu. Itu fungsi apa pengaruhnya sama aksinya? Oke, jadi untuk versi pencairan dana kredit menggunakan tool sales, enter sales. Nah, sebelum kita memasukkan data, kita harus ubah dulu tampilan layoutnya menjadi miscellaneous. Ya, jadi kenapa kita harus merubah tampilan layout menjadi miscellaneous? Karena supaya bisa mengentry akun-akun yang berada di sisi kredit. Kalau kita menggunakan layout item, itu otomatis adalah benda yang kita jual. Sedangkan kita tidak ada benda yang dijual kalau di transaksi perbankan. Ya, kalau di akuntansi jasa, kalau kalian masih ingat, kalau menu sales, enter sales, pasti jual barang atau jual jasa, ya kan? Masih ingat materi kelas 11? Masih. Ya, jadi sales, enter sales, kemudian masukkan apa? Misalkan data salon strawberry dan spa, itu kayaknya ada kode apa ya waktu ini ya, S01 atau jasa 01 kan begitu, karena kita mengentry item barang atau jasa yang dijual. Sedangkan kalau kita menggunakan miscellaneous, itu yang kita entry adalah akun-akun yang berada di sisi kredit. Ya, bagaimana, bisa dipahami? Cynthia, Bisa. Bisa Bu. yang lain Makasih, bisa Bu. paham ya? Ya, bisa. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan mengadakan post test terlebih dahulu, ya. Sudah siap? Ya, oke. Sudah, Bu. Silakan direfleksi dulu, silakan dicatat dulu poin-poin penting yang ada di dalam video tadi sebagai contekan kalau kita mau kerjakan post test nih. Ya, sudah? Ya, gimana? Mau nanya Ibu, Ya, silakan. tadi yang di bagian description itu dia emang kosong atau gimana Ibu? Bagian description yang ada di sebelah mana? Yang tadi yang kita pakai menu sales, enter sales itu. Oh, bagian deskripsi yang ada di bagian atas ya. Iya. Nah, bagian deskripsi itu bisa kita isi dengan keterangan singkat mengenai transaksi, misalkan pencairan dana kredit PT Arajuna boleh, atau kalau kalian mau isi pencairan kredit itu saja boleh, karena kan di dalamnya sudah ada nama perusahaannya yang melakukan kredit. Bagaimana? Iya Bu, baik. Vivin? Terima kasih. Sudah? Udah Bu. Oke, sudah siap untuk post test ya? Sudah Bu. Sudah. Ya, silakan untuk post test masih sama, waktu yang diberikan adalah 10 menit. Silakan Anda kerjakan soal di bawah ini. Lalu kemudian hasil pekerjaan kalian Ibu tunggu melalui Google Classroom ya. Silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mengumpulkan ke classroom ya. Sudah selesai semua kan? Sudah Bu. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, Ibu ingatkan lagi untuk kalian yang mengerjakan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 10 menit, nanti akan mendapatkan poin kecepatan sebesar 10 ya. Nah, kalau kalian mengerjakan lebih dari 10 menit, 11 sampai 13 menit, Anda mendapatkan poin kecepatannya 7. Nah, lalu untuk yang mengerjakan lebih
15 menit Anda tidak mendapatkan poin kecepatan. Artinya nilai maksimal yang Anda peroleh hanya 90 ya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Bagaimana prosesnya? Sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan pretest tadi? Ya Bu. Udah bisa Iya. Bu. Sudah bisa dikerjakan ya? Ya, kan soalnya sama ini. Nah, oke. Kalau sudah selesai post-test ya, Ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah kesimpulan. Silahkan siapa yang mau menyimpulkan mengenai materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, silahkan menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kesimpulannya yaitu dengan cara dengan menggunakan menu sales, kemudian enter sales, lalu ganti tampilan layout menjadi miscellaneous, kemudian transaksi lalu entry transaksi sesuai dengan bukti setor. Lalu kontrol menyesuaikan kontrol R, kemudian kalau sudah benar lalu di record. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya Bu. Ya, silakan. Cynthia. Untuk transaksi penyaluran kredit sebenarnya kita bisa menggunakan menu-menu Mayop seperti account ataupun sales, tapi lebih efisien itu menggunakan menu sales karena nanti kita bisa mengetahui sisa bayaran yang harus dibayarkan oleh debitur, di mana kita bisa menggunakan menu sales, kemudian memilih enter sales, kemudian mengubah tampilan layout menjadi miscellaneous, kemudian klik OK. Setelah itu kita bisa untuk daftar customer karena kita belum membuat daftar customer, kita bisa membuat terlebih dahulu dengan mengklik OK, kemudian memasukkan data-data sesuai dengan data dari debitur tersebut. Kemudian untuk memastikan jurnalnya apakah sudah benar atau belum, kita bisa klik Ctrl R kemudian OK. Oke, terima kasih kepada Rai Cendana dan Cynthia. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua? Ya, terima kasih, kesimpulan yang sangat bagus sekali. Jadi saling melengkapi antara apa yang sudah disampaikan Rai Cendana dan Cynthia. Ya, benar sekali bahwa untuk mengentry transaksi pencairan dana kredit kita bisa menggunakan dua menu. Boleh kita menggunakan menu account, kemudian record journal entry, atau kita bisa menggunakan sales, enter sales. Hasil akhir dari jurnal keduanya ini sama. Yang membedakan adalah jika kita menggunakan menu sales, enter sales, kita bisa melihat saldo akhir berapa sih yang harus debitur lunasi, berapa jumlah kredit yang masih harus debitur lunasi. Ya, kalau kita menggunakan menu account record journal entry, kita tidak bisa melihat transaksi itu. Ya. Nah, kalaupun kita menggunakan menu sales, enter sales, nanti pada saat kalau kita menggunakan menu sales, enter sales, nanti pada saat debitur itu melunasi hutangnya, kita bisa catat melalui sales receipt payment, sehingga saldo hutang dari debitur itu bisa kita lihat berapa hasil akhirnya. Ya, jadi kita sepakati ya, menu yang kita gunakan kita pakai sales, enter sales ya. Iya Bu. Ya, berarti kita sudah satu pemahaman, sudah satu persepsi mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk mengentry transaksi. Ya, tapi pada saat mengentry transaksi dengan menggunakan menu sales, jangan lupa tampilan layout diganti miscellaneous dulu ya. Iya Bu. Ya, oke. Sebelum kita record, tekan dulu Ctrl R, kita sesuaikan jurnal manual apakah sudah betul ya. Kalau sudah, klik OK, lalu kemudian klik record ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Tidak Bu. nah selanjutnya adalah sudah baca modul?
Sudah. Ya, di situ di halaman 18 dan 19 ada dua transaksi bukti nomor 7 dan 8 ya. Selanjutnya tugas Anda, silahkan Anda entry kedua bukti transaksi tersebut ke dalam program Mayop PT Bank Bersinar. Nah, selain kalian mengentry transaksi tersebut, rekamlah proses selama Anda mengentry bukti transaksi tersebut ya. Jadi sebagai bukti kepada Ibu bahwa kalian benar-benar mengerjakan secara mandiri ya, tidak bisa copy paste dari teman yang lain. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, untuk penilaian tugas ini Ibu akan beri jangka waktu pengumpulannya sampai nanti sore jam 6. Ya, karena barangkali ada beberapa dari teman kita yang jaringannya kurang baik sehingga tidak dapat mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Ibu beri toleransi waktu pengumpulan tugas sampai jam 6 sore. Ya, tetapi perlu diingat bahwa kecepatan dan ketepatan tugas mempengaruhi nilai kalian. Ya, jadi diusahakan sebelum jam 6 sore kalian sudah mengumpulkan tugas ini. Bagaimana? Ada pertanyaan mengenai tugas? Ibu, berarti itu direkam aja ya Bu ya, nggak usah di SS gitunya jurnalnya. Yang perlu dikumpul adalah mengenai jurnal, satu di screenshot berupa foto, lalu kemudian rekaman pada saat kalian mengentry transaksi. Jadi ada dua, berupa file foto dan satunya adalah video. Ya, bisa dipahami ya? Ya, oke. Nah, untuk materi kita pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai penghimpunan dana yang berasal dari giro dan deposito, dan satu lagi transaksi penarikan tabungan. Kalian baca modul terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa mengerjakan pretest dan posttest yang Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana? Apakah tugasnya sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, untuk pertemuan hari ini kita tutup pembelajaran. Silahkan kepada Sri Rahma untuk menutup doa, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian luar biasa, tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi.